Nah, di sini kita perhatikan ya, dalam hukum Mendel 2 ini perbedaannya, kalau yang kemarin hukum 1 Mendel itu dia hanya membahas satu sifat ya. Sementara kalau yang hukum 2 ini adalah dua sifat pembeda. Nah, kita lihat ini hukumnya dikatakan gen-gen yang satu alel itu memisah ya secara bebas dan berpasangan dengan gen lain yang bukan alelnya. Nah, misalnya kemarin kita masih membahas misalnya antara biji buah manis dengan asam. Nah, itu kan masih dalam satu alel ya, masih menyatakan rasa manis. Nah, kalau maksud dari beda alel ini, berarti kita di sini misalnya membahas rasa dan juga misalnya bentuk biji. Nah, itu kan sudah dua sifat ya, berarti bukan alelnya. Nah, misalnya bijinya kita bahas kisut dengan bulat, kemudian satunya membahas tentang rasa manis dan asam. Nah, maka itulah dikatakan hukum 2 Mendel karena dia membahas dua ya, minimal dua sifat ya yang tidak satu alel. Nah, kira-kira sudah paham belum ya istilahnya dulu? Satu alel itu artinya dia menyatakan misalnya tentang rasa, tadi rasa mangga. Nah, mangga manis dan mangga asam itu sama-sama membahas tentang rasa, maka dia dikatakan dalam satu alel. Kemudian kalau kita lagi membahas misalnya biji mangganya, biji mangga itu misalnya ada yang bulat, ada yang kisut misalnya. Nah, itu sudah bukan alelnya berarti karena yang dibahas adalah bentuk biji. Nah, sudah paham belum ya kira-kira ini? Halo? Halo? Paham, Bu. Ya, jadi kita memahami dulu ya tentang ini sifat dulu. Nah, sekarang kita melihat contoh ya supaya lebih paham seperti ini ya. Nah, di sini ada contoh misalnya kita mempunyai tanaman ya, di mana di sini bijinya bulat, kemudian warna bunganya kuning. Nah, ini kan ada dua sifat berarti. Bulat ya ini menyatakan bentuk biji dan kuning ini adalah menyatakan warna bunga. Maka ini dikatakan tentang apa tadi dua sifat pembeda atau ini dua alel sudah ya. Makanya di sini kita simbolkan beda hurufnya. Yang bulat ini kita simbolkan huruf B, sementara warna kita simbolkan misalnya huruf K di sini. K besar untuk kuning, bulatnya kita simbolkan B besar berarti dia bulat ini dominan. Sementara kalau kuning ini K besar berarti dia juga dominan dibandingkan yang hijau. Nah, kuning dengan hijau ini anak-anak dikatakan satu alel karena dia sama-sama membahas tentang warna. Sementara bulat dan keriput ini juga satu alel karena dia menyatakan bentuk biji. Nah, kalau yang satu alel maka dia harus disimbolkan oleh huruf yang sama. Tetapi yang membedakannya hanya huruf besar atau huruf kecil. Kalau dia bersifat dominan, maka disimbolkan dengan huruf besar. Kalau dia resesif atau yang kalah, maka dia disimbolkan huruf kecil. Nah, di sini bulat dengan keriput. Karena bulatnya B besar, berarti bulat ini bersifat dominan. Dengan keriput ini berarti resesif. Sementara kuning ini satu alel dengan hijau, karena dia sama-sama membahas tentang warna. Kita lihat di sini ketentuannya kuning huruf besar, maka kuning berarti dominan, sedangkan hijaunya huruf kecil, maka dia resesif. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, jadi di sini kita mencari gamet ya dari parental ya, parental ini induk. Misalnya kita menyilangkan di sini tanaman yang berbiji bulat, bunganya kuning. Kemudian di sini disilangkan dengan tanaman berbiji keriput, warnanya hijau. Nah, maka gametnya di sini seperti kemarin ya, mencari gamet karena di sini tidak ada N-nya tidak ada ya, tidak ada yang hetero, maka 2 pangkat 0 kan. 2 pangkat 0 berarti 1. Maka di sini hanya 1 saja gametnya. Nah, begitu juga ini ya. Di sini 2 pangkat 0 karena tidak ada yang heterozigot, maka gametnya juga hanya 1.
Nah, gamet-gamet ini kemudian bersatu ya menjadi ini anaknya, keturunan dari parental disebut F1. Ini P1 ya. Keturunan pertamanya F1. Maka ini kita gabung. Cara menuliskannya yang hurufnya sama ini harus kita dulukan ya. Jadi B besar harus berdekatan dengan B kecil ya karena dia satu alel. Kemudian K besar ini harus didahulukan daripada huruf kecil. Nah, maka kita ketemulah turunan pertama ya dari kedua pasangan ini berwarna karena di sini genotipnya B besar dengan B kecil, maka otomatis fenotipnya yang menang adalah bulat ya. Ini kan masih dominan sifatnya yang kita bahas. Yang intermediate tadi ya. Nah, kemudian di sini K besar dengan K kecil, maka yang menang nanti muncul yang dominan. Maka warna kuning lah yang muncul ya, sehingga anak turunannya adalah bulat kuning. Nah, kemudian untuk mencari F2 misalnya kita menyilangkan antara F1 dengan F1. Nah, mencari gamet dari F1 seperti kemarin caranya ya, masih ingat ya caranya? 2 pangkat N. Coba di sini N-nya ada berapa anak-anak? Ada berapa N-nya di sini? B besar B kecil, K besar K kecil. Berapakah jumlah N atau jumlah yang heterozigot? 2. 2, betul ya. 2 pangkat 2, berarti berapa nanti gametnya kita ketemu? 4. Iya, 4 ya. Jadi seperti kemarin cara mencarinya ya, masih ingat? Ya seperti kemarin ya kita ini kan B-nya kita pisah kan, B besar, B kecil. Kemudian kita tulis kayak kemarin K ya, K besar, K kecil. Nanti B besar dengan K besar ya kan. B besar dengan K kecil. Maka ketemunya 4, ini ada 4 semuanya. B dengan K besar, B kecil dengan K kecil. Nah, ini F1 disilangkan dengan F1, maka ditemukanlah ini ya, ada 16 anakan pada F2. F2 ini turunan kedua atau cucunya lah ya kalau ini ya. Nah, jadi sekarang kita lihat ya, kalau ditanyakan rasio genotip, berarti kita lihat yang gen-gen yang berbeda ini apa saja. Nah, kita menemukan ini ada B besar, B besar, K besar, K besar. Jumlahnya berapa? Nah, tinggal kita hitung ya. Sini jumlahnya 1. Kemudian yang ini B besar, K besar, K kecil ada 2. Dan seterusnya sini ya. Nah, inilah namanya perbandingan genotip. Berarti berdasarkan yang di dalam kotak ini dibandingkan ada berapa jumlah masing-masing. Ini ya, didapatkan hasilnya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, sekarang perbandingan fenotip. Ingat ya, fenotip itu berarti yang tampak ya. Nah, kalau B besar, K besar ini kan berarti dia bulat kuning. Nih bulat kuning kita simbolkan yang ini ya, lingkaran ini. Semuanya ada ketemu 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 8. Ini ya 4, 7, 8, 9 ya. Ada 9 di sini yang lingkaran. Kemudian yang bulat hijau, nih yang ini B besar dengan K kecil ini. Pokoknya ada B besar dan ada K kecil semua. Ini berarti ada 3. Nah, kemudian ada keriput kuning. Nah, keriput kuning yang ini ya, ini yang kotak-kotak ini juga 3. Baru yang terakhir keriput hijau, ini ada 1. Nah, maka didapatkan perbandingan fenotip 9 banding 3 banding 1. Bentar ya. Ya, sampai di sini sudah paham belum ya anak-anak ya? Halo? Halo?
Halo anak-anak, Udah, Bu. sudah paham? Coba sekarang kita buka bukunya ya, lihat soal dulu supaya bisa memahami. Silakan dibuka yang terkait hukum Mendel ya di bukunya. Ntar kita cari dulu yang sesuai soalnya. Nah, coba dibuka halaman 91. Sudah dibuka bukunya? Halaman 91. Halo? Sudah, Ibu. Coba siapa yang mau membacakan soalnya? Coba siapa yang mau baca? Bacakan aja dulu. Nah, sekarang Ibu share ininya dulu ya. Share Jambotnya dulu. Bentar. Nah, coba silakan kita perhatikan ya, semuanya perhatikan dari soal diketahui tanaman bergenotip. Nah, ini berarti kita tulis dulu P1 ya. P1 bergenotip di sini B besar dengan M besar ya. M kecil disilangkan. Jadi begini ya langkahnya, disilangkan dengan tanaman sejenis. Nah, dengan genotipnya di sini diketahui B kecil, B kecil. Kemudian M kecil, M kecil. Nah, ini ya. Jadi begini ya, kalau mengerjakan kita tulis dulu ya dari berdasarkan yang diketahui. Di sini adalah P1. Setelah itu menghasilkan F1. Nah, berarti kita mencari gamet dulu ya. Gamet masing-masing ini kita cari dulu dari masing-masing induknya ini. Nah, mencari gamet. Nah, di sini kita ingat ini kan 2 pangkat N. N-nya ada berapa di sini anak-anak? 1. Ya, 1. Berarti 2 pangkat 1, maka kita harus mendapatkan 2 ya. Nah, di sini karena B-nya sama, kalau B-nya sama satu saja kita tulis. M-nya ini beda, maka begini ya. Nah, di sini karena beda kita pisah. Ingat, kalau dia beda kita pisah. Maka kita mendapatkan 2 gamet, yaitu B besar ya dengan M besar. Kemudian di sini B besar dengan M kecil. Nah, kita dapat 2 ya. Yang di sini ada berapa N-nya? 0. Ya, 0. Berarti jumlah gamet berapa? 1. Iya, betul. 2 pangkat 0 ya, berarti 1. Maka di sini karena B-nya sama, kita ambil 1. B sama, maka langsung saja kita ambil 1 saja. Maka kita hanya mendapatkan 1 gamet ya di sini.
Seperti biasa, maka kita buat ya, silangkan mencari F1. Ini ya, kita silangkan di sini, langsung dari sini Ibu tulis. Nah, ini adalah F1. Ini deh, kita anggap aja ini Ibu buat tabel gitu ya. Nah, maka ini akan kita dapatkan ya. F1-nya di sini berarti Ibu pakai ini aja. Nah, di sini berarti kita ketemunya B besar B besar dengan apa tadi ya, ketutupan. B besar M B besar B kecil, M besar, M kecil. Terus kita cari lagi satu lagi yang di sini ya. Yang di sini B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Nah, dari situ jawabannya yang mana? Ada nggak? Delta. B besar, B besar, B besar, B kecil. Ya, berarti delta ya, betul. Sudah paham belum ya, anak-anak? Halo, yang lain sudah paham belum? Paham, Bu. Ya, berarti ini jawabnya adalah yang D ya. D di situ adalah tadi ya. Nah, ini. Nah, demikian ya cara mencarinya. Silakan kita boleh mencoba lagi yang nomor 5. Yang nomor ini dulu, nomor 3 dulu. Nah, di sini diketahui. Silakan boleh mencoba. Ada yang mau mengerjakan ke depan? Ke depan ya. Jadi ini bisa ya kalian berkolaborasi ya. Atau kerjakan saja di buku dulu. Nanti kalau sudah ada yang ketemu, silakan mencoba dulu nomor 3.
Bagaimana, ada yang sudah menemukan nomor 3? Anak-anak ada yang bisa nomor 3? Halo? Kira-kira ada yang sulit atau bagaimana anak-anak? Atau ada yang belum paham? Ini silakan dicatat tadi ya jawabannya yang nomor 2 ya. Soal nomor 2 tadi silakan dicatat ini jawabannya. Sudah selesai mencatatnya anak-anak? Halo? Sudah selesai mencatat? Halo, tes. Masih kedengaran suara Ibu? Halo? Masih, Ibu. Sudah dicatat belum jawabannya? Sudah, Ibu. Ya, sudah dicatat dulu ya. Mungkin ini nanti dulu ya. Ini karena soalnya mungkin agak sulit ya kalau karena mencari dari anak, mencari induk. Yang ini dulu deh Ibu coba kalian supaya paham dulu yang gampang. Nah, yang gampang ini dulu, nomor 5 itu lebih gampang ya. Itu juga soal hot ya. Soal hot itu memang cenderung lebih sulit ya. Yang gampang berarti nomor itu aja dulu. Nomor 8 dulu deh, nomor 8. Karena kalau soal hot ini ya, yang gampang dulu. Nomor 8 dulu, coba deh nomor 8. Ada yang bisa kira-kira nomor 8? Silakan coba di buku dulu, ditulis. Nanti kalau sudah ketemu hasilnya bisa diperlihatkan ya di kamera ya. Yang sudah menemukan. Kalau yang belum bisa boleh tanya ya dari mana Ibu harus menjelaskan. Yang mananya yang nggak paham. Ini catatannya udah selesai ya, Ibu hapus ya.
ya kita lembar baru saja. Nah, coba perhatikan nomor 8, di situ diketahui induknya ya, seperti tadi kita menulis induk dulu. P1 diketahui di situ P1 ya. Tanaman jagung. Nah, kita tulis saja genotipnya dulu, boleh di sini B besar, B kecil. Nah, kemudian kabel. Nah, disilangkan. Disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, kemudian ditanyakan di sini F1 ya, menanyakan F1. Nah, kan gampang ya, seperti tadi kita tinggal mencari gamet, dari sini gametnya. Seperti tadi, ini karena di sini beda ya, kita pisah B, kemudian dengan B kecil. Kalau hetero ingat dipisah, ini mencari gamet, maka kita akan menemukan B nanti berpasangan dengan K besar ya kan. Nah, di sini K besar, B dengan K kecil. Ini juga sama ya, B dengan K besar. Kita temukan 4 kan ini karena 2 pangkat 2 ya. Ini heteronya ada 2, maka dapatnya 4 gamet di sini. Nah, di sini karena tidak ada N-nya yang heterozigot, maka cuma 1 gametnya, yaitu B kecil, K kecil. Nah, setelah ini baru kita mencari F1 ya, seperti tadi. Mencari F1. Kita buat saja tabel, sebenarnya lebih gampang ya, tabel ya. Ini lebih gampang di ini, harusnya tadi Ibu di PowerPoint-nya. Nah, ini kita anggap aja tabel ini. BK. Ini juga sama. Yang ini dulu ya, yang sebelah sini dulu kita ambil sebagai ini bagian yang horizontal ya. Maka kemudian pasangannya di sini, yang ini kita tulis di bawah sini. Nah, maka ini kita ketemu ya, turunannya B besar B ya, kemudian K. Kan ini digabung ya dengan ini. Nah, digabung dengan ini. Ini juga kita gabung B, K kecil. Yang di sini BB, ini K besar, K kecil. Ini B kecil, K kecil. Nah, sampai di sini udah paham belum ya? Sudah, nah, Bu. Bisa ya. Nah, ini kita anggap aja ini pakai tabel. Nah, sekarang kita mencari fenotipnya dari sini. Ini fenotipnya apa nih? B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya apa? Ada yang tahu? Berarti apa ini? Bulat? Besar keras. Sebentar. Biji besar. Bukan bulat tadi ya, di sini besar ya. B-nya besar dan K besarnya keras ya. Berarti besar, keras. Kalau yang ini? Yang tabel yang kedua? Besar? Besar lunak. Iya, betul. Besar lunak. Ibu tulis dulu ya. Paham ya mencari fenotip? Ada yang belum paham? Yang ini besar karena ada B besar ya. Besar. Lunak. Karena tidak ada K besar, maka dia besar lunak. Yang ini. Ini ya. Terus yang ketiga, ini apa ini yang ketiga? B kecil, keras. Kecil, keras. Ya kan ada K besar, betul ya. Nah, sekarang kita, ini yang penting ya, paham mencari genotipnya ya. Ini makanya Ibu agak lama di sini, karena harus paham dulu ini dasarnya. Kalau kalian ini udah paham, nanti mencari persilangan yang selanjutnya lebih gampang. Tapi kalau di sini belum paham,
susah kita melanjutkan pelajaran. Makanya tadi Ibu berharap semuanya mencoba sampai bisa. Nanti kalaupun tidak bisa di bagian mana gitu ya, kita pelajari bersama supaya sampai bisa. Yang ini yang ketiga adalah apa tadi? Kecil ya. Kecil, keras. Nah, yang ini yang ketiga ini ya di sini. Nah, yang keempat apa? Yang keempat ini? Kecil lunak. Iya, betul sekali ya. Nah, kayaknya nih Jupita ya sama Mawar ya suaranya. Yang lain mana nih? Paham nggak ya yang lain? Paham, Bu. Ya, coba sekarang kita ini lambat. Bentar. Bentar. Jadi di sini kecil, lunak. Nah, kita sudah mendapatkan fenotip ini ya yang ditanyakan tadi. Persentase ya, kita lihat. Coba sekarang kita lihat persentasinya. Yang besar keras ini ada berapa? Cuman 1 ya. 1 dari 4. Berarti dia berapa persentasinya? 25%, Bu. Iya, betul. Begitu ya caranya ya. Nah, jadi kita tulis di sini besar keras sama dengan karena ada 1 dari 4 ya, totalnya kan ada 4 ini anaknya, kali 100%. Caranya begitu ya, jadi sama dengan 25%. Baik, sekarang kita lihat lagi yang kedua nih, besar lunak. Besar lunak, oh ini semuanya sendiri-sendiri ya, nggak ada yang sama ya. Besar lunak juga 1 dari 4. Kecil keras 1 dari 4. Semuanya ada 25% masing-masing. Nah, yang tepat yang mana jawabannya? Iya, sudah ketemu jawabannya ya. Kecil lunak di sini yang ada ya. 25%. Jadi jawabnya adalah, karena Kecil kebetulan sama nih semuanya ya. Besar lunak 1/4. Kecil keras 1/4. Kecil lunak juga 1/4 atau 25%. Maka jawabnya tadi adalah P yang betul. Nah, bagaimana anak-anak sudah paham belum ya? Silahkan dicatat dulu ini jawabannya nomor 8. Jadi ada 2 soal ini sudah ya yang kita kerjakan. Sampai di sini silakan kalau ada yang belum paham anak-anak. Makanya Ibu di sini nunggu sampai paham dulu karena tadi ya sebagai dasar ya untuk penyilangan yang berikutnya. Kalau sudah paham konsepnya di sini yang berdasar, insya Allah akan lebih mudah memahami yang selanjutnya. Nah, bagi yang sudah selesai ya, mencatat ya jawabannya, silahkan mencoba lagi nomor 10. Ini Ibu harapkan semuanya mencoba. Ayo Ibu tunggu semuanya mengerjakan. Sampai di mana nanti tidak pahamnya, silakan ditanyakan ya. Semuanya mencoba menulis di bukunya tahapan-tahapannya. Nah, nomor 10 ini persilangan tanaman tomat berbuah bulat besar dengan tanaman sejenis berbuah lonjong kecil. Nah, disilangkan dulu. Kemudian mereka menemukan di sini keturunan F1 dengan fenotip bulat besar ya. Nah, ditanyakan di sini adalah apabila F1 yang ini tadi ya disilangkan dengan genotip BB kecil, MM kecil. Nah, maka ditanyakanlah perbandingan fenotip dari persilangan F1 dengan B kecil, M kecil, M kecil. Jadi bisa langsung ini, langsung dari F1-nya kamu silangkan dengan
B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Ya, silahkan ya. Ibu berharap sekali semuanya mencoba supaya kita tahu ya kemampuan kita, pemahamannya masing-masing sampai di mana. Tidak usah malu ya kalau ada yang belum paham, ditanyakan atau mungkin terlalu mudah, kita bisa lanjut yang lain. Ya, Ibu tunggu ya, kurang lebih 5 menit ya, silakan. 5 menit, jam 12 ini selesai. Dikerjakan, ayo yang cepat mendapat jawaban, diperlihatkan di kameranya ya, Ibu tambahin poin 10 ya. Jadi harus ada bukti mengerjakannya ya, jadi kertasnya kalau perlu di ini ya, di share screen, boleh. Di foto, di share screen, tunjukkan ya, yang sudah menemukan. Tapi tulisin namanya, jangan sampai nanti dapat kiriman jawaban temannya. Tulis namanya Mawar misalnya ya. Nah, jadi benar tuh punyanya Mawar gitu ya. Ini gampang ya Nana ya, langsung sebenarnya bisa ini. Dari F1 langsung saja kita silangkan dengan B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Ayo 3 menit lagi. Adakah di sini yang sudah bisa menjawab? Saya sudah. Ya, silakan. Anissa, coba ditunjukkan di kamera saja. Di kamera boleh. Bukunya ditunjukkan. Ya, Bu, bentar. Nggak usah dipoto deh ya. Langsung aja bukunya dilihatkan. Sebentar, Anissa. Kok kebalik sih, Anissa? Iya, sebentar. Coba Ibu lihat apa itu jawabannya, Anissa? Abjadnya apa itu? Ya? Ya, Bu. Betul, Anissa. Betul, Anissa 10 poin ya, Ibu tambah. Silakan yang lain. Ada yang sudah menemukan jawabannya betul itu yang menemukan silakan tunjukkan. Saya, Ibu. Siapa lagi? Sebentar, Ibu catat dulu ya. Atikatul, silakan Atikatul, tunjukkan jawabannya di kamera. Bentar, Bu. Anissa kelas berapa ya, Anissa? IPA berapa? IPA 2, Bu. Ini, Bu. Atikatul juga betul. Atikatul 10 poin. Silakan yang lain. Saya, Ibu. Silakan. Siapa? Atikatul kelas berapa? 12 IPA 1. Iya. Siapa lagi? Hanifah Mahmuda, Ibu. Hanifah, silakan tunjukkan di kamera ya. Bentar. Agak ke bawah lihat jawabannya. Terlalu dekat, Ibu biar lihat jawabannya ke total semua. Iya, betul, betul. IPA berapa, Mahmuda? IPA 1, Bu. Iya, betul. Ayo, siapa lagi? Mawar, Bu. Coba lihat Mawar jawabannya. Bentar, Mawar. Sebentar, Ibu lihat. Mirip, terbalik Mawar. Terbalik. Iya, ada situ. Iya, betul, Mawar. Mawar IPA berapa? IPA 2, Bu. Ya, silakan ini karena waktu ya Ibu mau absen dulu. Nanti yang sudah silakan nanti diupload di Google Classroom tapi belum Ibu sediakan di tempatnya ya. Nanti jadi ini ya yang ini dapat poin tambahan, yang lain yang mengerjakan nanti 100 ya. Ibu tunggu sampai jam 11 malam ya, jam 23. Jadi yang mengumpulkan nanti 100 semua kecuali tadi ini yang menampakkan di kamera ini ditambahin poin ya 10 ya. 10 poin. Baiklah, Ibu absen dulu tadi lupa ya, belum kita absen dulu. Afifatul Fahriah hadir.
Ananda Mutiara. Hadir Ibu. Anggraini. Hadir, Bu. Aryati. Hadir, Bu. Asma. Hadir Bu. Atikatul ada tadi ya. Awalia. Hadir Bu. Bagus. Bima Aji. Hadir, Bu. Febi Maniar. Hadir Ibu. Filza. Hadir Bu. Hanifa Melisa. Hadir Bu. Mahmudah tadi ada ya. Hanum. Hadir, Bu. Keisha. Ada, Bu. Khalid. Hadir. Kurniawan. Hadir Bu. Nur Fatoni. Hadir, Bu. Ahmad Hafiz. Ahmad Al-Hafiz. Ainun Bashir. Hadir, Bu. Al-Farizi. Hadir, Bu. Fadil Aslam. Hadir, Bu. Rido Aji Nurung. Hadir, Bu. Rivaldi. Hadir, Bu. Nurul Amrina. Hadir Ibu. Rahma. Hadir Ibu. Solehudin. Hadir, Bu. Safira. Hadir Ibu. Afifatul tadi nggak ada ya? Baik, kelas 12 IPA 2. Bentar. Ahmad Afwan. Afwan ada? Oh ya. Hadir, Bu. Ahmad Bagus. Hadir Bu. Ahmad Walwildan. Hadir, Bu. Anissa tadi ada. Aprilia Kurnia. Hadir Bu. Aprilia Puspita. Aprilia Puspita nggak ada. Aziza Ramadayana. Hadir Ibu. Dani Kumara. Hadir, Bu. Dian Fadilah. Hadir Bu. Febrian Zuhri. Febrian. Jupita tadi hadir ya. Hadir Ibu. Khairunisa. Hadir Ibu. Karisma. Karisma. Gak ada. Mawar hadir ya. Ilham Maulana. Hadir Bu. Muhammad Rajib. Hadir, Bu. Mutia Maharani. Hadir Bu. Nasra Soeharto. Hadir Bu. Nur Taufikur Rahman. Hadir, Bu. Hadir. Nur Nailus. Nur Nailus. Raup Tino. Hadir, Bu. Hadir. Rey Hayu. Hadir, Ibu. Selvia. Hadir Bu. Siti Marwa. Hadir Bu. Tiara Amelia. Hadir, Ibu. Umar. Yoval. Hadir, Bu. Ada lagi yang belum dipanggil? Sudah? Aprilia Puspitasari hadir tapi Oh, mic-nya hadir. error. Kenapa? Mic-nya error, Bu. Oh iya, ada lagi yang hadir tapi bermasalah device-nya? Ada? Tidak ada. Sudah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu ya. Mohon maaf kalau ada salah. Demikian Ibu izin menutup ya. Oh, silakan ya, boleh meninggalkan room. Ibu mau ambil rekamannya dulu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.